ketika kita bermainnya diskon, promo dan lain-lain, apakah ini target market lu? Maksudnya gimana? Jadi gini, kita kasih solusi. Rex Marindo, sang bapak kuliner nasional. Ingat gak video lo yang kemarin? Julukan berat. Jangan. Bener dong, video lo yang kemarin tuh pas lo mampir ke sini pertama kalinya itu viral banget loh, yang lo bahas mengenai strateginya McD ya. Iya. Itu parah loh. Viral dua sisi ya. Apa tuh? Yang pertama? Yang satu banyak nyinyir juga. Sorry Rex. Iya, nah artinya kalau udah ngomongin F&B, UMKM kuliner, udah pantasnya memang gue panggil lo sih. Kenapa? Karena thank you. Iya sama-sama. Kenapa? Karena lu lihat deh. Tuh. Topiknya langsung ngegas lu ya. Lu lihat beritanya. Grab Kitchen tutup 19 Desember 2022. Begini nasib karyawannya. Wah, efisiensi berapa di? Pertanyaannya ini jadi topik yang seru banget jadinya, Bro. Coba Karena kira-kira. kalau kita pikir-pikir kan, pertama Grab platform delivery online. Satu, oke. Kedua tempat dia sendiri tuh. Namanya juga udah brand Grab Kitchen gitu ya. Oke. Yang ketiga dia punya algoritmanya. Ya laku yang mana dan lain-lain. Yang keempat, kenapa tutup deh? Nah. Jadi penasaran gitu ya. Ya sebagai seorang F&B owner gitu, kok bisa ya gitu? Itu tuh, padahal kan memang dia pegang semua dari mulai database, market laku yang mana, iya yang bakal apa namanya banyak pembelinya yang mana, seharusnya sih ada data gitu pasti ya. Iya dong, market leader kan? Ya, secara algoritmanya gue pikir sih karena mereka memang delivery food online gitu ya, salah satu servisnya ya pasti kuat sekali dari sisi data sih. Makanya ini ya cukup heboh juga nih beberapa hari ini di teman-teman kuliner gitu. Wah ini ada apa nih bro? Gitu. Karena kita lagi ngebayangin, lah ini gimana yang kita main delivery kalau gitu ya. Bener lagi. Bapaknya apa namanya sampai tutup nih gitu ya. Mungkin tapi ya anyway mungkin banyak juga alasannya ya. Karena ini mungkin mereka kan secara bisnis kan ini ngebangun infrastruktur juga, gitu kan, banyak kitchennya, otomatis ada biaya operasional yang cukup besar, gitu kan, kemudian juga biaya promosi dan lain-lain, mungkin pertimbangannya dari sono juga jadi kurang efektif gitu ya, atau juga bisa jadi ya, seingat gue sih ada sistemnya mungkin sewa atau bagi hasil gitu ya, mungkin juga merchantnya yang nggak jalan di situ dengan berbagai faktor ya, jadi ini memang interesting sih ya, apa namanya cloud kitchen saat ini ya, ada kelihatannya ya, tapi gua nggak mau kasih kesimpulan bahwa mulai ada shifting lagi nih. Kemana? Shifting lagi di mana orang sudah mulai juga ya beraktivitas lagi bro. Oh ngerti gue. Tapi gini, bukannya jadinya lebih mudah ya? Maksudnya kan kejangkau juga sama pelaku usahanya, marketnya juga. Kok bisa tutup itu dulu? Kita bedah satu persatu deh. Kan mudah dijangkau, simple. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu waktu pandemik ya, maksudnya cloud ini kan berkembang luar biasa ya. Sampai banyak juga startup yang memang cloud based, cloud kitchen based seperti ini, kemudian dapat pendanaan yang besar. Karena momennya waktu itu memang ya terakselerasi ya, karena orang nggak boleh aktivitas, jadi yang dilakukan pasti melakukan food delivery, nggak males lah orang masak terus. Mungkin gue juga sebulan pertama lah dulu kalau COVID masak tuh, pengen gitu, lama-lama males juga ya, gitu habis itu ya udah ngorder lagi, ya. Nah tapi kita lihat sekarang ya. Beberapa faktor yang gue lihat nih dari teman-teman kuliner yang ngobrol gitu ya. Satu, kecenderungan orang mulai kembali ke habit lama juga. Ya, di mana orang mulai makan keluar, orang-orang ngantor sudah balik ngantor, artinya kan mereka konsumsinya akan kembali seperti semula. Mungkin makan di kantin, mungkin makan di warung sekitar dan lain-lain. Itu aja udah berapa besar tuh yang melakukan shifting itu, yang dari tadinya di rumah aja, kemudian sekarang mereka mulai beraktivitas lagi. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah itu udah balik bro. Jadi aktivitas mereka belanja, mengkonsumsi sudah pasti berubah.
Oh, kayak belum lagi yang kalau lu di rumah tuh bawaannya kan mau jajan ya. Iya. Bawaannya misalnya nggak ngapa-ngapain, ya kan, terus tiba-tiba ya udah tinggal order. Dulu itu kan gitu kan. Iya betul, ada perilaku baru, ada kebiasaan baru gitu kan, sehingga laku tuh, kenceng tuh ke situ tuh. Yes, betul. Sekarang giliran udah sibuk di kantor, kampus, ya mungkin lu makan memang pada kembali asalnya. Contoh, ya mungkin yang biasa makan sehari 2 kali, ya sehari 2 kali. Iya, benar. Iya kan? Kayak kita sendiri aja deh, misalnya gitu. Sehari-hari kan ya sudah, gua pribadi sih udah mulai agak jarang ya. Oke. Karena gue punya opsi beli pakai PAOB gitu kan misalnya, atau titip teman kantor atau pergi. Ya itu yang pertama tuh kita lihat ada perubahan ya, shifting kembali ya. Walaupun angkanya berapa gue nggak tahu exactly tepatnya berapa besar. Oke. Nah yang kedua yang juga mungkin memberi cukup signifikan impact ya, itu adalah biaya bro. Biaya platform. Ya itu kerasa lah naiknya dari dulu kan kita berapa belas, habis itu berapa 20, sekarang udah 30 ke atas. Iya lagi. Jadi automatically harga tuh mahal men. Gitu. Jadi kayak gue kalau beli sesuatu gitu ya, misalnya sate langganan gue nih, misalnya ini gue kalau beli ke sono bisa dapat 3 porsi jadi gitu gara-gara dengan semua platform ini gitu ya kenaikannya. Nah dan nomor 3 yang mungkin jadi sedikit problem ya sebetulnya gue lihat. Dulu itu konsumen dididik dengan cara yang kurang tepat menurut gue. Ya, diskon, subsidi dan lain-lain. Akhirnya terbentuk behavior di mana orang itu membeli ya kalau ada diskon, potongan biaya dan lain-lain gitu. Nah sekarang kan nggak bisa gitu terus gamenya. Namanya platform juga ya menurut gue sih cari duit dong harus. Ya kalau cari duit ya bukan dengan subsidi pasti kan. Cari duit ya dengan ya harganya normal gitu. Gue nggak bilang mahal ya. Sebenarnya kalau lo dari dulu taunya segitu, mungkin lo nggak merasa itu mahal-mahal juga karena wajar aja kita difasilitasi, dipermudah hidup kita. Ya ada biayanya dong. Iya kan? Nah masalahnya dulu diajarinya diskon dan lain-lain ya, customer acquisition. Nah itu yang kemudian membentuk marketnya menurut gua kurang tepat. Jadi kayak anak-anak kantor gue nih, weh lu kenapa beli ini? Oh lagi ada buy one get one, lagi ada ini. Nah sekarang udah pada kagak beli tuh, karena udah normal gitu. Nah ini kalau gue lihat dari cerita lo yang tadi nih Rex, itu kebagi menjadi 2 nih bro. Yang pertama tentang edukasi si UMKM atau si pengusahanya. Bagaimana caranya lu nggak melulu dengan gaya diskon, nggak melulu dengan gaya potong harga, promo apa segala macam. Mungkin kalau lo nyasar pada fokus pada produk gitu kan, ya berarti kan artinya mudah ketawar apa segala macam. Makanya gayanya mungkin ya kalau versi gue adalah ya lo fokusnya adalah ngangkat behaviornya. Kayak bukan lagi ngomongin coklat yang tebel, gue sering bilang kayak gitu tuh. Bukan lagi bilangin nasi yang enak, tapi bilangnya bahwa ini coklatnya bisa diputar, dijilat, dicelupin. Iya kan? Brand itu ya. Iya. Si Oreo itu tuh. Iya kan? Atau enggak Sculpty Motion bukan lagi bilang dari minyak ikan pilihan, tapi bilangnya bajuku dulu tak begini hingga kini tak cukup lagi. Artinya itu kan behavior. Berarti yang pertama yang harus disasar si UMKM-nya atau si pengusahanya bukannya harus edukasi dulu berarti? Betul. Sebetulnya itu yang gue setuju lah. Gue sering nonton Pak Bi atau Dodi gitu ya, dan teman-teman lain bahwa bisnis itu harus dibangun ya dari nilai atau value dan juga brandnya. Ya. Nah sehingga orang itu membeli alasannya bukan karena harga. Gitu. Oke, harga mahalan dikit tapi it's okay karena ini brandnya ini gitu ya. Nah ini yang penting untuk edukasi ke teman-teman UMKM gitu, bahwa mulailah bisnis ya dengan cara membangun value yang bisa menjadi ya atau mendorong konsumen untuk membeli produk kita. Ya. Jangan memilih harga murah. Karena harga murah itu nggak akan selesai-selesai. Ya, apalagi kalau kita modelnya pebisnis. Ya, kan kita pebisnis punya biaya lain-lain. Nah nanti kalau lawannya ibu-ibu yang main di cloud kitchen gimana? Yang gasnya nggak dihitung, listriknya kagak dihitung, pembantunya kagak dihitung, jadi non opex kompetitor. Woi, gitu bisa kan? Begitu, bisa gitu. Ya juga ya. Kita kan ngitung lain-lain nih. Nah ibu-ibu kan kagak ngitung begitu. Lumayan dapat sehari berapa ratus ribu, 1 juta.
buat tambahan duit jajan gitu ya. Iya benar. So itu bukan solusi bermain dari sisi price ya, diskon dan lain-lain. Kita harus bermain dari sisi value. Kita harus bermain dari sisi brand. Sehingga orang sih kalau beli kopi ya beli tuku nggak ada diskon, beli aja tuh. Oke. Gitu kan. Beli brand apalagi Anomali misalnya, beli aja. Gitu. Nggak ada diskon nggak? Oh nggak ada, kagak jadi deh gue ngopi ya tempat lu. Nggak gitu ceritanya. Nah berarti gitu. Sekarang masuknya faktor yang kedua. Yang pertama tadi si pengusahanya juga harus belajar. Yang kedua, nah ini nih gue kalau ngomong kasar nih, gue nggak tahu nih ini perusak ekosistem nggak nih dengan hadirnya nontonin podcast ngomongin ekosistem nih berapa hari ini nih. Iya, yang kedua nih gue mau agak kenceng tapi gue mau agak santai, gimana tuh ya? Artinya yang kedua nih ada perusak ekosistem yang mungkin yang orang-orang sekitar cari aman gue. Orang-orang sekitar bilang inilah yang bernama venture capital. Seorang orang kapitalis yang hadir sehingga perusak ekosistem yang dinamakan adanya promo, adanya potong-potong harga, banting-banting harga. Jadinya kan orang terbiasa, pinter polanya. Apakah itu kendalanya? Sebetulnya kalau kita lihat teman-teman yang bermain dengan model seperti itu ya, enggak ya, bisnis modelnya memang dibentuk seperti itu bro, customer acquisition. Oke. Ya sometimes at all cost lah. Maksudnya yang penting dapat dulu basicnya. Kemudian berharap nanti ada repetition buying gitu ya. Ataupun customer repetition ya. Jadi kita akan pakai terus tuh. Dan itu bisa berhasil sebetulnya. Ya, kayak kita sekarang di HP kita udah pasti ada deh namanya pembayaran online tuh, berapa platform pasti ada kan. Nah itu kan dibentuk memang dibawa industrinya ke arah situ. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah sampai berapa lama ini harus dimainkan gamenya sama teman-teman ini. Khusus di F&B industri, gua lihat cara-cara seperti ini akan menciptakan banyak pemain baru yang dulunya ngambil peluang bagus. Jadi banyak dulu UMKM yang muncul ya dengan mengandalkan price point-nya bagus. Jadi jagoan deh. Omsetnya bisa ratusan juta, tapi memang marginnya tipis banget. Nah, mereka kesenangan nih. Wah, gue bisa nih kayak begini nih. Lupa bahwa waktu itu akan berlalu. Ya, bahwa biaya akan naik mulai bertahap gitu. Harga bahan baku juga akan naik. Disinilah muncul mulai problem. Ketika harga makin naik, lo mulai naikin price. Konsumen yang biasa lo giring dulu itu tipe-tipe konsumen yang price sensitive. Gitu. Jadi bukan loyal terhadap brand atau value-nya, tapi dia loyal terhadap kalau beli satu dapat dua. Kalau udah nggak ada promo lagi dia nggak beli. Iya betul. Kalau sekarang nggak ada promo lagi, harga barang lo sama aja nih sama barang brand-brand nasional atau internasional, ya balik ke sono orang pasti. Gitu. Nah ini nih, maksud gue gini, soalnya susah juga di bendungnya ya bro. Mereka ya mungkin ada yang namanya venture capital atau mungkin si investor apa itulah namanya ya. Dia pun juga sebenarnya targetnya bukan profit sih. Iya kan, artinya gini, banyak subsidi yang dikerahkan kepada mungkin transportasi online, ya kan. Naik motor, ojek ke sini harganya cuma sekian gitu kan. Nah, cuma mungkin tujuannya gini. Oke, di sini gue coba fair ya. Gue coba ada di tengah-tengah. Bisa jadi mungkin teman-teman yang bermain dengan pola seperti bakar-bakar duit ini, kan ujung-ujungnya kan ketika market udah dia pegang kan diakuisisi dulu tuh, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Terus harga transportasi online-nya balik ke normal, bukan kayak murah-murah lagi. Sementara dia nggak ada pilihan lain. Nah, itu apakah menjadi teknik tuh bro yang dinamakan dengan bagian dari strategi marketing juga gitu. Toh juga ujung-ujungnya kan kalau bisa ngomong nih si para pembakar-bakar duit atau mungkin kapitalisme ini misalnya, kalau bisa ngomong gini, ya udah sabar bentar ya, market gua kuasain dulu bentar, habis itu nanti gua akan normalin lagi deh harganya, gua nggak pakai main promo, janji. Ya kalau ngomongin bisnis kan idealnya kita bicara ada dua hal yang pengen kita kejar ya kalau dari sisi numbers, profitability atau growth. Oke. Ya mungkin ya dari pemahaman gua
kalau bisnis yang menggunakan venture pasti akan mengejar growth terlebih dahulu. Oh jelas. Ya karena venture kan bicara ya gue exitnya kan harus sekian X. Ya. Artinya X ini hanya bisa dicapai ketika lo tumbuh. Oke. Ya kan. Nah permasalahannya tumbuh kalau disuntik steroid istilahnya instan itu ya tadi buy one get one, kasih terus dengan harapan customer itu kemudian bisa diakuisisi. Nah pertanyaannya gini bro sekarang, kalau lo mengakuisisi customer melalui platform delivery online, memang lo punya database-nya? Oke. Gimana lo membuat terjadi repeat buying? Gitu. Program-program apa? Akhirnya ya kita bicara mereka ada juga yang mengalihkan untuk download apps-nya berapa banyak. Baru mau ngomong gue. Kan? Lah kan udah ketampung di apps kan ada, dikumpulin di situ dan udah jadi tribes di situ kan bisa. Nah, kalau datanya lari ke apps, iya. Bagaimana cara membeli, perilaku pembelian konsumennya? Iya. Kalau pakai delivery online juga ya sama aja. Apps-nya buat apa? Iya juga sih. Tapi kalau ini model bisnisnya tapi beda-beda ya. Kalau lo model bisnisnya yang modelnya cafe gitu, ada tempat duduk, katakanlah coffee shop gitu, itu mungkin akan terjadi. Ya misalnya ada card coffee shop mana gitu atau pakai apps. Karena orang habitnya datang duduk ngopi, nah mungkin dia akan gunakan itu. Ya. Nah tapi kalau habitnya adalah delivery online, nah ini kan jadi agak kontradiktif, ya. Oke. Mau mengakuisisi market, tapi di sisi lain datanya yang mana yang lu akuisisi sebetulnya? Loh, pakai push notif bisa juga. Push notif yang lah kan datanya kita pegang nih. Ya, enggak. Maksud gua kalau lu pakai platform delivery diskonnya. Oh ya. Ya bisa sih lu catetin dari abang ojolnya bang itu nomor teleponnya berapa. Iya, ya itu. Tapi kan itu jadi data yang lu tidak punya permisi sebetulnya ke konsumennya gitu. Oh iya sih ya. Harusnya kan kenapa istilahnya permisi itu lo masukin baik-baik dengan kemauan lo, lo masukin lewat email, ya kan, mau lo jebak funnelnya kayak gimana terserah lo deh, yang penting udah dapat nama ini dan itu memang dia yang mengajukan kan. Yes, betul. Dan juga akhirnya tadi ketika kita bermainnya diskon, promo dan lain-lain, apakah ini target market lo? Maksudnya gimana? Jadi gini, biasanya kopi lu harga 30.000. Kemudian lu bikin promo diskon jadi 15.000. Yang beli 15.000 bro, sama yang beli 30.000 itu kan segmennya bisa beda. Oh iya betul. Ya behaviornya, daya belinya dan lain-lain. Oke mereka beli, kesempatan nih beli 15.000 nih lagi. Setelah normal gimana? Ya memang sanksi sih, memang belum tentu dia orang yang sama. Belum tentu. Iya. Dan itu ya sangat, kalau di gue ini samplingnya kecil banget ya di kantor gue. Tuh anak-anak udah kagak beli lagi. Ya, yang dulunya lagi buy one get two. Itu gue benar-benar nanya, lu kenapa sih pada beli ini? Lagi buy one get two, lagi ada diskon 30%, potongan apa, mereka beli. Once itu jadi mahal, udah beda yang dibeli. Oke. Nah, kita mungkin boleh juga tuh kita survei nanti ya teman-teman F&B yang khususnya power dulu jagonya di delivery online katakanlah ya, pakai aplikasi gitu. Gimana sekarang impactnya coba? Ketika harga naik, platform naik dan lain-lain, lu harus naikin harga. Ya dari gua ngobrol-ngobrol ya, ini bukan pakai data ya, baru gua ngobrol-ngobrol ya kena impact kebanyakan. Oke. Naikin harganya misalnya contoh kayak di GoFood, lu mau ngomong harus naikin 20% atau 25%? Itu satu hal ya. Itu biaya platform baru ya. Tapi kan di sisi lain harga bahan baku juga lagi naik sekarang. Jadi double-double. Iya sih. Sudah itu dibikin lagi daya beli turun, walaupun gue masih tanda tanya daya beli yang mana ya, kalau ke mall rame-rame aja. Gitu emang ya. Sempat ada narasi begitu ya? Iya memang dampak atau keresahan para pengusaha itu kan kebagi menjadi 4 versi gue nih ya. Jadi yang pertama harga bahan baku naik, masalah. Yang kedua daya beli turun, masalah. Ya. Yang ketiga pegawai nggak loyal, keluar masuk, masalah. Efisiensi. Yang keempat arus kas, laporan keuangan gitu-gitu masalah juga. Iya. Nah artinya yang tadi lu bilang daya beli turun tuh yang di create gitu atau gimana? Nah kalau kita lihat kan sekarang daya beli mana yang turun gitu ya, kan sering banyak dibahas. Nah kalau kita lihat
kita nggak bisa menggeneralisir. Ya. Ramen yang harganya 80.000 masih antre-antre aja tuh. Oh, okay. Gitu ya. Okay. Mau makan siang, makan malam, apalagi weekend gitu. Tapi mungkin aja ya market-market yang lebih price sensitif saat ini. Ya, segmen-segmen yang waduh, makanannya juga mungkin gajinya masih UMK. Ya, kemudian juga pendapatannya masih mengandalkan orang tua mungkin, kuliah, ngekos dan lain-lain. Ya kemungkinan ini kena impact dong. Ya. Nah, ini kan kita lihat market yang secara general dan besar ya. Kalau lihat market Pondok Indah Mall sih beda memang. Jadi itu sih nggak bisa digeneralisir begitu. Kita harus lihat yang di bawah, yang bermain di price point di situ, yang segmen marketnya itu. Oh kalau harga naik ya bermasalah bro. Either mereka tetap membeli tapi mengurangi. Ya, jadi kan misalnya gue budget makan 20.000, dulu dapat ayam telur misalnya. Ya sekarang gue akan kurangin, mungkin nasi ayam aja cukup sama sambal. Yang penting tetap 20.000 misalnya seperti itu. Nah jadi kita cost naik, ya, tapi APC average per check customer atau basket size-nya tuh gak naik. Masalah gitu. tuh. Nah ketika itu APC gak naik, cost-nya naik, artinya kena kemana? Profit nanti. Ya, nah kalau profitnya udah kena, ya banyak masalahnya nanti yang lain-lain muncul. Ya, misalnya perusahaannya nggak bisa terlalu growth, nahan diri dulu, efisiensi dulu karyawan. Jadi memang kita nggak bisa ngelihat satu hal itu begitu aja. Pasti ada multiplier, ada connecting ke segala hal yang akhirnya itu punya impact pada akhirnya di segmen atau target market tertentu. Gue nggak bilang semua, karena ada juga orang-orang yang tidak ada dampak sebetulnya. Gaya hidupnya sama-sama aja. Kalau tadi siang gue nungguin masih di Starbucks misalnya, rame-rame aja bro. Beli teh 30-40 ribu juga rame-rame aja. Gitu ya. Tapi ada yang bermasalah beli es teh manis. Ada, gitu kan. Betul. Nah kalau menurut lo gimana nih Rex? Pengusaha-pengusaha kuliner sekarang ada cerita-cerita menarik nggak dalam hal apalagi ntar persiapan ini kan udah mau akhir tahun nih. Jadi kan ada game baru, ajaran baru di tahun depan 2023 dengan rintangan-rintangan yang macam-macam gitu ya. Sebelum bahas ke teknisnya deh, kita lihat brand-brand yang menurut sudut pandang lu tuh yang dirasa aman-aman aja atau mungkin udah mulai kencangin ikat pinggang tuh brand-brand apa ya? Kalau kita bicara brand, mungkin kita bicara kategori produknya. Boleh. Gue ambil contoh misalnya brand-brand yang menggarap market middle low. Katakanlah dari sisi kita bicara pricingnya ya, not literally middle low juga yang datang. Gitu. Contoh seperti yang jualan mie-mian, mie gacoan, kober bar mie setan, mie apa, rame bro semua masih. Ya. Yang jualan harga 10.000, somainya 8,5 gitu. Karena marketnya sangat besar di middle low itu, dan mereka punya kemampuan untuk belanja harga segitu. Nah ini menarik ya, coba kita kerucutin lagi. Agak nyimpang tapi nanti lo tinggal lanjutin lagi Mat ya. Ini yang lo mau sampaikan gitu ya. Kenapa mie gacoan tuh viral sih? Kalau kita pernah melakukan studi kasus ya. Kebetulan teman-teman mie gacoan juga pernah ikut kelas foodies ya kalau nggak salah ya dulu di Bandung gitu ya. Nah jadi waktu kita melakukan studi case, kita analisa mie gacoan ini, kita lihat mereka menerapkan ada 3 disiplin market leader bro. Ada bukunya The Discipline of Market Leader. Nah jadi judulnya tuh. Jadi ada market leader yang disiplin terhadap inovasi dan lain-lain. Nah itu contohnya Apple dan lain-lain tuh. Ada yang disiplin terhadap customer intimacy. Jadi service-nya luar biasa dan lain-lain. Nah kita lihat kalau mie gacoan ini mereka punya disiplin dari sisi cost operational excellence dan cost leadership. Ya, jadi mereka bisa mengelola cost dan operation dengan traffic yang begitu besar, tapi costnya bisa dijaga. Ini disiplinnya finance. Kalau Yusak pasti setuju nih. Disiplinnya finance. Jadi margin boleh tidak sebesar yang lain, tapi traffic dan volumenya jadi gede banget. Nah, itu model bisnisnya. Jadi mereka tuh bukan jual murah,
tapi model bisnisnya begitu. Memang begitu ya, yes. Bukan jadi karena bukan jual banting-banting harga. Murahan enggak, barangnya barang berkualitas. Kita juga ngeriset sampai mie-nya coba kita buat, wah ini mie berkualitas dan COGS-nya kita dapat, oh ini masuk akal. Gitu. Kok bisa? Emang bisa, kalau lu riset sih ternyata, oh ini bisa sebenarnya. Tapi mereka mengemas dengan model bisnis yang bagus. Ya. Nah, jadi mereka memperkuat di operational excellence dan cost leadership. Ya, kalau yang kita pelajari, menurut kita, itu di satu sisi bisnis modelnya. Yang kedua, marketnya, gedenya nggak kira-kira, middle lo itu. Jadi kalau lu di satu jalan, bro, rumah gede-gede, ya, segmen market high, kelihatannya kan. Tapi lu lihat nanti yang di belakang rumah itu. Yang banyak banget penduduknya dan lain-lain. Nah itu berani datang ke situ gara-gara apa? Ini paling juga habis 50.000 makan berdua bertiga. Jadi bener. Duit itu ya ada dong. Orang pasti tetap konsumsi dong. Oke. Nah jadi ini game yang cukup menarik sebetulnya. Gue suka bilang ke teman-teman. Dan game ini bisa diimplementasikan dalam banyak model bisnis. Ya contoh warteg. Nah itu kan game harganya terjangkau, volumenya besar, trafficnya. Gitu. Nah ini game-game yang mungkin ke depan cukup sustain kalau menurut kita. Ya kenapa? Karena marketnya besar, orang lebih ke makan ke comfort food, ya sehari-hari gue bisa makan, gitu. Nah kemudian juga secara segmen tadi, ya mereka bisa long lasting dengan segmen yang ada ini. Nah ini menurut kita bagus nih, bisa bagus dan lebih sustain. Berikutnya yang kena nih agak di tengah kalau menurut gue, nanggung-nanggung. Itu. Tapi kalau lo jual kopi 40.000, 30.000 yang kayak sekarang itu rame-rame aja kan. Nah jadi kalau kita melihat secara pribadi, gue ngelihat ini game yang menarik dua ini. Lo either lo main agak segmennya loyal dan tidak problem dengan price, atau lo bermain di volume dan trafficnya yang sangat besar gitu. Ya, nah, kayak model-model ya banyak seperti contohnya Megacom. Mereka itu tempatnya sewa-sewanya juga ngeri-ngeri bro. Oh iya tuh. Ada 500 miliar sewa tempat. Dago berapa gitu. Iya. Nah tapi gini Rex, apakah masih zaman dengan berpikir bahwa tempat strategis adalah tujuan utama yang disasar? Sementara kan online juga bisa disasar dan digapai di mana aja sekarang. Ya, nah itu gimana tuh? Kalau tempat strategis itu kan satu pilihan ya. Satu pilihan, satu keunggulan di mana lo bisa menciptakan visibility. Artinya tempat lo terlihat, branding lo terlihat. Nah itu juga kan nilai sendiri dari sisi branding. Walaupun not literally itu juga penting gitu ya. Ada juga tempat-tempat yang ya dalam tanda kutip hidden gem misalnya. Iya. Rame-rame juga sih. Gitu dan no problem juga. Jadi tergantung. Kalau lo bisa bangun value tadi yang kita omongin di awal, lo bisa bangun brand, orang akan datang dan cari dong. Meskipun tempatnya nggak strategis. Lo ke Jogja, kopi kelotok di mana strategisnya, bro? Jauh banget. Gua nggak tahu. Emang ya? Jauh banget gitu. Tapi begitu datang jam 8 pagi, buset ngantri. Jam 12 siang parkir mobil balik lagi dah. Males ngeliatin antriannya. Jauh tempatnya. Di Bandung juga banyak yang model-model tempat seperti itu. Dan gua rasa juga di daerah-daerah lain juga banyak. Ya misalnya kalau kita mau ke Bandung lewat Purwakarta gitu ya. Kan satu jalan yang mungkin kalau gue orang Bandung ngapain gue ngelewatin situ. Tapi akhirnya gue mampir. Karena gue pengen makan sate Marangi Hajayati. Gila tuh sehari itu berapa itu. Cibubur aja rame banget. Itu omset parah. Kayaknya sih ganas tuh kayaknya sehari juga. Itu. Iya mau masuk tol tuh Cibubur, teman-teman tahu ya kalau dari Cibubur tuh. Itu pas banget di pinggiran tol tuh. Nah, tapi menariknya gini, untuk persiapan di tahun 2023 deh. Lo mau bilangnya apa deh di sana deh? Ya kan sebenarnya gue nggak tahu deh ini basi apa nggak kita bahas resesi ya. Tapi yang penting rintangan deh. Di tahun 2023 yang harus dihadapi pengusaha-pengusaha kuliner ini apa Rex? Ya jadi gue sih sebagai seorang pebisnis ya, memang kan beritanya serem-serem nih. Wah bakal suram, bakal ini. Tapi pebisnis ya model mikirnya kagak gitu. Jadi kebetulan gue nulis nih kemarin. Jadi 16
solusi atau strategi yang kita bisa gunakan untuk di 2023. Ini mantap. Ya. Boleh dong kita bedah dong. Ada artikel di website lo ya. Nah di 16 cara menghadapi badai resesi dan inflasi. Panjang bro tulisannya, lo harus baca dan panjang. Jadi gini, disclaimer dulu. Ya, bisa iya, bisa enggak sesuram itu gitu ya. Kalau menurut gua sekarang juga sudah resesi kalau di F&B, harga-harga udah naik, platform delivery naik, ya harga jual harus dinaikin dan lain-lain. Jadi itu sesuatu yang biasa kita hadapin sebetulnya. Nah, tapi bersiap untuk yang lebih buruk, why not? Boleh. Ya kan? Boleh. Kayak dulu kita bercanda-bercandain COVID. Ya, tahun-tahun sebelum COVID mulai berkembang ya, di Januari kan banyak yang bercanda, nanti juga pakai rawon sembuh, ayo jalan-jalan. Semua orang jadi lalai. Iya betul. Ya, begitu betul-betul datang, shock, nggak siap bro. Yang bisnis modelnya dulu 98% mungkin orang datang ke kafenya kayak tempat gue misalnya ya, tiba-tiba hilang. 2 tahun lagi hilangnya. Itu fenomenal tragis sih. Ingat banget gue. Jadi banyak yang tutup. Ya banyak lah pasti. Itu pilihan logis. Ada jatuh tempo sewa ya ditutup gitu kan. Itu pilihan logis. Nah artinya jangan sampai kita merasa wah Indonesia fine. It's very good. Ya Indonesia fine saat ini. Kedepannya juga tenang aja. Nggak usah khawatir. Bagus. Tapi kalau terjadi ya sesuatu yang misalnya betul harga-harga naik, kemudian lapangan pekerjaan makin sulit, daya beli turun dan lain-lain, dan kebetulan produknya gua nih kena impact misalnya. Ya, katakanlah ada produk-produk yang mungkin nggak kena impact juga karena ya orang banyak juga yang punya duit tetap di Indonesia gitu ya. Tapi kalau produk gua kena impact gimana? Ya. Nah, itu dia. Kemudian kita tulis 16 strategi. Ya kita harus pikirin. Dari 16 itu apa aja sih yang mungkin nih gue kelola. Ya contoh misalnya nomor 1 tuh product development. Dan ini sorry dipotong. Dan ini bisa sama nggak dengan bisnis model yang lain selain kuliner? Gue rasa sih secara prinsip bisa diterapkan. Boleh. Yuk. Secara prinsip bisa diterapkan. Oke. Jadi contoh 1 nih, produk strategi. Ya. Kalau kita sekarang jualan ya dan kita tahu ini bahan baku nih bakal naiknya tinggi nih. Kita ngomongin roti deh. Misalnya lo jualannya gandum, sordo dan lain-lain yang memang barangnya impor. Katakanlah. Ya, barangnya mulai shortage nih, susah misalnya ya. Nah, dapat barang pun mungkin harganya udah akan naik. Susah ya berarti kan demand tinggi tuh. Ya. Sementara demandnya mungkin masih ada, orang tetap mau beli. Tapi kan lo harus naikin harga akhirnya. Nah marketnya ini bisa terima nggak ketika lo naikin harga? Iya kalau udah demandnya tinggi kan naikin harga harusnya aman Rex. Belum tentu. Emang iya? Kalau demandnya tinggi nih, tapi harga naiknya nggak normal. Ya. Coba nih. Orang ngurangin makan juga bro lama-lama. Coba. Gue pakai analogi ekstrim deh. Kita ngomongin makanan deh. Gue nggak tahu lu bisa bantahnya dari sejauh apa gitu ya. Ini Gojek nih, hujan. Biasa kita habitnya naik Gojek, terus tiba-tiba hujan, naik motor hujan. Kan di create demand-nya kan atau demand creation-nya lewat hujan yang dibantu langsung sama Allah gitu. Jebret, ya kan? Turun tuh berkah tuh hujan, tapi ada beberapa orang-orang yang mungkin biasanya naik ojek, dia untuk maslahat biar nggak lepek apa segala macam, dia pilih mobil. Tinggi kan gokar? Ya iya kalau kondisinya lagi hujan. Tapi kan itu kan termasuk yang demand tinggi. Kan ini kan kondisinya kalau makanan kan cerita lain ini. Contoh ya. Iya oke. Sekarang gue biasa beli sate 20. Harganya 80.000, 100.000, 50.000 tuh. Ya, sekarang harga kambing naik nih. Kambing lagi naik nih. Ya, kemarin gue ketemu pengusaha lagi, harga kambing lagi serem nih naik dia bilang. Waduh. Ya. Nah, yang biasanya gue makan 100.000 harganya jadi 130.000. Belum kalinya nanti bro untuk platform. Ya. Ujung-ujungnya 100.000 gue harus bayar 170, 180 misalnya. Ya, karena harganya naik, si pemilik naikin bisnis, naikin harga, automatically biaya di platform juga akan naik.
Oh iyalah. Nah, daya beli gue mungkin kan cepet. Ini wah gila jadi double. Tapi gue ngerasa ya bro ya. Juga sih. Gue sekarang aja itu mulai ngebanding-bandingin harga jadinya pas mau beli. Bukan soal nggak kebayar, tapi gila nih nggak worth it nih, mendingan gue apa sama apa ke tempatnya sono aja. Kalau gue mau beli sesuatu nih. Karena di platform naik. Gitu. Ya karena harga harga yang pengen gue beli naik, automatically semuanya akan naik. Karena ini kan berturut-turut impactnya. Oke. Nah ini langsung yang lo rasain aja. Apa yang lo lakukan pada saat itu? Ganti makanan? Ganti. Atau mengurangi konsumsi. Oke, ini konsumen. Ya. Gimana seorang pebisnis? Kan kita nggak mau dong kehilangan konsumen kita. Iyalah. Betul kan? Nah artinya lo harus pikirin dari sisi satu, misalnya produk strategi kita harus gimana ya? Nah oke. Terus? Nah, misalnya biasanya kita jual roti yang isinya 4 harganya 60.000. Katakanlah roti gandum. Mungkin lo bikinnya pakai 3 berikutnya, jangan 4. Oh keren. Jadi downsize ya? Ya, lo bisa kurangin jumlah di dalamnya. Sehingga konsumen juga ngerasa ya udahlah 50.000 lebih murah dari 60, tapi dapatnya cuma 3 sebetulnya. Tapi itu oke tuh. Tapi tetap gue bisa makan. Iya kan? Oke. Nah atau lain lagi, contoh misalnya harga cengek domba atau cengek yang rawit pedas merah itu naik. Iya, yang oranye tuh. Yang merah oranye dari 30.000 jadi 100.000 katakanlah. Nah, lo kan harus pikir, ya kalau gue jual nih tetap produk dengan cengek seperti ini, bisa-bisa boncos lo. Iya lagi tinggi-tingginya tuh. Nah, dari sisi ini kita sebagai pebisnis pikir produk strategi lagi. Kalau gitu gue keluarin aja ya sambal mata misalnya. Keren. Lebih murah. Gue gak kepikiran loh. Atau lo keluarin, ini lagi viral nih di belakang Grand Indonesia. Ya sambal ijo AA Sipit. Ya sambal ijo AA Sipit. Sambal ijo kan murah bro. Daripada sambal cengek itu. Nah lo kemas brandingnya, kemudian lo kenalin ke market. Kita juga punya lo yang sambal yang viral-viral yang di belakang Grand Indonesia. Sehingga marketnya oke, gue nggak bisa beli yang itu mahal banget 30.000 karena cabai. Tapi sementara masih ada yang 20. Sementara gue pengen pedes makanannya. Yes, dia geser ke sini. Itu kan one off aja produk strategi. Jadi banyak strateginya. Maksud gue jangan kemudian gimana nih stres. Kalau ada ilmunya sih ya. Maksudnya selalu akan ada solusi. Kita tuh pebisnis memang dituntut untuk agile dan inovatif seperti itu. Nggak bisa pasrah terus. Ini nggak bener nih kondisi dan lain-lain. Ya tetap aja. Lu nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Pinter loh, Rex Le. Tapi gini ya, kalau yang namanya kita demen makan pedas apa segala macam gitu kan, berarti juga bisa nggak ketika lu cross selling kan dengan minuman-minuman untuk menambah omset? Possible. Nah, kan? Itu masuk lagi ke strategi lain di mana lu mencoba membundling, mempaket, sehingga COGS lu masih tetap terjaga. Itu juga strategi. Misalnya ada pedas, terus berarti pada paket bundlingnya dengan minuman air mineral ini misalnya. Betul. Atau bahkan produk strategi itu lu bisa keluarin menu baru. Itu juga bisa. Misalnya lo lihat nih, wah ini gue produk rata-rata 30.000 ke atas nih. Sementara daya beli akan turun nih. Nah lo kan udah mulai mikirin gitu. Bagaimana segmen ini konsumen gua nggak hilang. Di sisi lain daya beli mereka lagi kurang bagus nih. Artinya gua harus memprovide produk yang kira-kira mereka akan beli dong. Iyalah. Nah kita ciptakanlah mungkin menu baru. Atau misalnya kalau mainin produk ya. Yang dulunya lo parting 8 ayamnya, mungkin lo parting 14 sekarang. Nasinya banyakin tapi misalnya betul. Tapi keren ya guys ya. Artinya tadi bundling juga sepakat sih gue sih ya. Apalagi misalnya minuman pedas tuh. Bahaya kita Rex. Iya kan ketika lagi makan pedas. Iya kan? Banyak minumnya. Banyak minum apa segala macam. Soalnya ya di samping itu kan kita harus banyak minum gara-gara apa? Gara-gara takut dehidrasi misalnya. Ya kan itu minuman, tapi lo tahu nggak cuma sekedar kita kekurangan cairan doang tuh bisa dehidrasi. Ada juga kulit kita ternyata dehidrasi juga Rex. Oh iya. Iya dong. Iya juga sih, bener ya. Kulit kita nih guys itu juga bisa dehidrasi teman-teman semua. Nggak cuma sekedar kita kekurangan minuman, banyak orang yang nggak sadar di situ. Iya sih, benar sih. Perawatannya misalnya apalagi buat cewek-cewek gitu kan, buat manjain depan suami,
Ya kan, mungkin diabaikannya, alah udah tenang, cuci muka biasa aja, apa segala macam. Hati-hati teman-teman semua ya. Nah, jadi solusinya gimana caranya mengatasi agar kulit kita tidak dehidrasi? Nih pilihannya. Scarlett. Tuh Rex. Cocok nih ya. Cocok. Sama lu cocok tuh, ya enggak? Nih, apalagi Scarlett ini adalah Scarlett lagi ngeluarin satu series yang luar biasa nih. Scarlett Charming series. Wah, ini Rex banget nih. Charming. Lu kan pengen buat charming tuh. Cocok nih. Nih yang pertama nih ya, nih gue kasih tau sama lu nih ya. Ini teman-teman, ini yang namanya brightening shower scrub. Tuh. Lu lihat tuh. Ya kan? Set satu. Nih ada juga namanya body scrub. Nih. Tuh, ini sepaket nih. Tuh, set. Yang berikutnya ada juga body serum. Body serum. Tahu dong. Kan biasanya kan muka doang tuh ada serum-serumnya gitu. Sekarang kan. body juga ya. Body juga nih. Body serum tuh Scarlett doang nih yang punya yang luar biasa teman-teman semua ya. Ini ada juga fragrance body cream. Nih. Tuh, ya kan? Tulisannya special tuh, intense moisturizing and brightening. Gitu. Jadi kok bisa putihan nih? Wih, iya dong. Udah putih makin putih lagi tuh. Gimana istri lu? Kelepek-kelepek tuh ya enggak. Nah yang terakhir ini teman-teman ya, ini ada juga yang namanya fragrance brightening body lotion. Tuh. Mantap. Cocok tuh dipakai. Semua sepaket ini teman-teman ya, Charming series namanya. Jadi manfaatnya apa sih ketika lo pakai Scarlett yang Charming series ini? Teman-teman, kandungan pada Scarlett Charming series ini terdapat glutathione. Ini untuk membantu meratakan warna kulit. Misalnya kan kalau lu apa di sininya biasanya warnanya? Ini hijau nih kadang. Ya, suka belang-belang ya, suka belang-belang ya. Nggak hijau juga sih. Misalnya lu naik motor, kadang suka belang tuh. Bener. Iya kan, kalau lu pakai baju segini nih, hitamnya di sini gitu kan. Nah ini bisa diratain tuh, teman-teman deh. Jadi gara-gara si glutathione ini. Nah, terus ada vitamin E untuk merawat kekencangan dan elastisitas kulit dan menjaga kelembaban kulit. Jadi kulit lebih elastis, lebih bisa empuk lah segala macam. Balik lagi gitu ya. Iya. Tek, balik lagi ya kan. Nah, jadi teman-teman sangat disarankan pastikan milikin ya produk Scarlett yang tentunya ini yang Charming series. Jadi buat kamu yang ingin juga memiliki kulit memukau, coba deh lo cek Instagram ini ya. Nih @scarlett_whitening atau bisa juga klik link di bawah ini. Cek di deskripsi di bawah, oke? Nah, pas banget tuh. Yang namanya kulit itu harus dijaga, Rex. Nyambung dari cabe gitu. Iya. Dari cabe bisa bahas beginian. Gimana tuh gue tuh? Keren. Keren kan, pala gue muter, Rex. Ini apa. Dari tadi apa lagi? Kehati-hatian gue tuh. Ya kan? Nah, sama kehati-hatian gue juga ketika misalnya gue mau buka-buka bisnis kuliner, tapi nyatanya nggak pikirkan lagi dari segi-segi ya tadi. Setuju banget ya, produk strategi bagus banget punyanya Rex. Itu baru satu loh. Baru satu dari loh. 16. Ya nanti teman-teman mungkin bisa baca ya. Jadi strategi kita untuk mengelola resiko ataupun isu ataupun anggap aja kalau misalnya gini bro, kalaupun tidak terjadi, ini malah jadi peluang. Strategi-strategi yang lo terapkan ini. Tapi kalau terjadi, lo udah siap. Ya, tadi satu produk strategi, kedua misalnya kita mulai mengelola cash flow, ya cash flow manajemen kita udah siapin tuh. Ya, hati-hati tuh di runway kita nanti tuh tahun depan, panjang atau enggak, siap atau enggak, boleh optimis, tapi jaga-jaga dengan skenario lain juga penting. Ya, kemudian kita juga bahas tentang cost, coba Mas. Coba ke bawah dan coba ke bawah. Nah, cash flow management, cost review juga and saving. Misalnya. Oke. Nah, kita harus discuss juga nih di manajemen. Sebelum 2023 ayo kita bahas dulu nih percentage gross margin, HPP kita gimana ya kira-kira ya tahun depan kalau harga bahan baku naik nih. HPP Pak bakal jadi 45%, 50%. Oke. Kadang-kadang nggak bisa terhindari bro, karena kita tergantung dengan bahan baku. Karena kita nggak produksi bahan baku, kita kan membeli. Kan tinggal turunin aja. Harga apa yang diturunin? Jual ya, nggak mungkin juga ya. Harga naik, susah juga. Bahan baku naik, harga makin habis gitu. Ya udah tinggal naikin. Aduh susah juga ya. Naikin konsumen yang kagak ini. Nah jadi bukan berarti tidak ada solusi. Ketika kita tahu harga bahan baku naik, kita harus tahu dulu numbersnya. Oke, gua sekarang di 35%. Kalau ada kenaikan bahan baku secara keseluruhan, pun kenaikan-kenaikan lain, katakanlah BBM dan lain-lain, belum kenaikan misalnya upah,
gitu. Mungkin aja kan pemerintah naikin upah juga kan. Bisa. Nah kita mulai ngitung, wah ini net profit kita bakal kecil nih kalau seperti ini. Oke, kan otak mikir jadi, kira-kira kita ngapain ya? Nah disinilah kita sudah ready itu maksudnya. Jadi ada awareness. Ya, ada kesiagaan, ada satu quote gue suka kutip, ada only paranoid survive. Ya, nah itu gue lupa siapa tapi yang ngomong ya. Jadi bukan kita nggak boleh parno, kita parno untuk mempersiapkan strategi. Kalau terjadi kita udah ready, kalau tidak terjadi strategi ini bisa jadi akselerasi kita. Ya kan? Nah, jadi kita udah mulai bahas tuh. Dari HPP aja banyak sekali hal yang kita bisa bahas. Ya. Contoh misalnya harga bahan baku udah pasti naik nih. Berarti HPP dari 40% naik ke 50% katakanlah. Udah tuh banyak di dalamnya nanti kita bahas. Ini gimana ya kalau kita misalnya produknya kita downsizing tadi. Gimana ya kalau produknya kita ganti prosesnya. Oh emang tuh ngaruh ya? Ngaruh bro. Prosesnya gimana dibakar terus jadi digoreng? Contoh begini. Kita kan cost gede nih karena punya central kitchen untuk masak-masak ayamnya kita nih. Ngobrol yuk sama si Yuzak, dia kan punya Serasa Food tuh. Kalau gue outsourcing ayamnya gue cost berapa? Tapi di sini gue bisa hemat, nggak perlu lagi central kitchen. Oh ngerti, vendor dong. Vendor, outsourcing. Jadi. Ya. Nah, apalagi yang dibahas? Banyak banget dari satu item aja. Turunin aja harga, produksian packagingnya, nggak semudah itu ya? Bisa juga. Jadi kita lihat lagi apa komponen yang membentuk harga ini jadi 50% HPP. Oh harga yang ini oke. Kita keluarin menu baru deh. Pakai bahan baku lain. Strategi juga tuh. Atau kita duduk dengan vendor deh ngobrol. Pak harga bisa nggak naik? Boleh tapi ambil volume. Ya misalnya lo biasa ambil seton, gue kasih lo harga lo kontrak. Ya tapi lo harus ambil 2 ton. Nah kita juga mikir kan, kalau 2 ton habis berapa lama ya, strateginya gimana ya. Jadi itu awareness terhadap numbers itu. Nah membuat kita nyiapin banyak hal dari sisi strategi. Iya ini keren nih Rex nih, bener setuju gue. Kalau kita gak aware sama numbers, artinya kita main gas-gas aja tuh. Main gas-gas aja. Jadi misalnya gue coba nalar ya di sini ya, yang cost review and saving ini. Misalnya lu tahu kenaikannya 30%. Artinya gimana caranya lu harus bayar impas 30% lu turunin tapi dari segi yang lain. Yes. Oh gitu. Atau bahkan ekstrimnya kadang-kadang lu menemukan istilahnya momen di mana produk baru ini ternyata bahkan bisa menggantikan di mana HPP-nya lebih rendah, net profitnya lebih bagus. Jadi kayak tadi kita pecah konsumen. Biasanya beli yang cuma nasi ayam geprek cabai yang paling pedas. Dengan strategi menu gue pecah nih. Ada yang saus telur asin gepreknya, ada yang sambal mata gepreknya, ada yang sambal hijau yang lagi viral. 100 ini yang tadinya beli 1 doang, akhirnya kepecah. Ada yang beli telur asin, ada yang beli ini. Nah ini kan marginnya udah kita jaga semua nih. Keren. Ya, karena kita tahu tahun depan telur asin nggak akan impact amat lah misalnya. Jadi again di sisi ini gue suka bilang kalau kita sebagai pebisnis owner kuliner itu harus aware terhadap numbers. Next 4 nih, gue penasaran, gue pengen bongkar semua di sini. Nggak bukan gini. Kalau teman-teman baca langsung di artikelnya foodies.id, dapat ada. Cuma kan yang kita butuhkan di sini adalah kita ngebedah sama si penulis artikelnya langsung, plus dari yang punyanya Foodies langsung, plus juga dia memang udah paham di ranah kuliner. Jadi lu jangan sampai salah tafsir di rumah tuh. Iya kan? Lu baca menurut lo, tinggal begini. Taunya tafsirannya beda. Iya benar. Terjemahannya beda. Iya kan? Makanya gue iya. butuh lu di sini untuk ngebedah artikel lo. Bukan berarti gara-gara lu bisa dibaca dimanapun juga bisa. Lagi di rumah, lagi di kantor. Tapi yang gue pengen tuh ilmunya ini teman-teman nih. Nah ini open new market tuh gimana? Open new market. Nah sampai nomor 5 deh kita lihat. Coba ya. Oke, coba ya. Bawain lagi dikit. Kita ngebut nih. Nah, contoh ya. Open new market. Sekarang bisnis lo misalnya nasi goreng. Ya. Kemudian lo pikir, wah tahun depan nih bakal agak susah nih mungkin ya. Gitu. Oke, kita coba deh buka market baru nih. Ya. Dengan orang yang akan biasa beli ayam goreng crispy katakanlah. Oke. Nah, jadi lo mulai mendiversifikasi produk lo untuk membuka
market yang lebih luas. Jadinya ayam goreng crispy pedas. Enggak, nasi goreng tetap lo jual, tapi kemudian lo meluncurkan sebuah produk baru untuk membuka market yang baru, market yang suka beli ayam goreng crispy. Oke, nah ini nggak patah, nih nggak apa-apa patah begitu. Apa sih ayamnya jadi topping di nasi goreng? Lo bisa bundling, lo paketin atau bisa jadi ya masing-masing. Karena yang penting lo lihat bahwa tahun depan ya, gua harus survive. Dan bahkan bisa jadi nanti ayam goreng crispy lu malah yang jadi jagoannya. Biasanya gitu ya. Iya. Nah jadi kita bisa mikirin new market apa yang bisa kita garap ya. Oh itu nggak akan kanibal ke brand positioning lo? Sebenarnya gini, positioning itu lu bisa bikin new marketnya dengan brand yang sudah ada. Ya. Lu jadikan produk ini extension aja. Bahwa McD jualannya A, tapi kan banyak juga yang dijual. Lo jualannya nasi goreng, boleh aja dong lo punya varian produk ayam goreng, ayam bakar. Oh iya benar sih. Ya kan nggak ada salahnya di situ. Yang penting kan kalau positioning itu bagaimana kita membangun dan mengkomunikasikan brand kita. Iya, ya kan? Iya. Atau kalau lo khawatir banget misalnya lo bisa bikin brand baru di tempat yang sama. Oke. Nah, jadi nasi gorengnya brandnya X, ayam goreng crispy-nya brandnya Y. Ya, tempatnya sama. Equipmentnya masih sama yang bisa lo pakai. Baru mau ngomong gue lah berarti lo ngebangun lagi dong capital expensesnya atau mungkin nggak perlu ya. Iya, ternyata alat-alat pinter juga dia. Ternyata alat-alatnya bisa pakai di situ. Bisa sama aja. Bahkan lo bisa nambah dikit lah. Iya, iya betul. Tapi maksudnya bisa juga lo dengan campaign marketing baru juga tiba-tiba tulisannya di atasnya ini X ini. Ya. Jadi sesuatu yang beda jadi juga. Jadi lo jualan minuman nih. Teh-tehan dan lain-lain. Terus lo combine, boleh-boleh aja lo combine dengan ayam crispy kalau memang marketnya ada dan butuh. Ya, untuk sebagai bagian dari lo mempersiapkan, wah nanti mungkin orang nggak terlalu banyak yang beli-beli minuman nih ke depannya. Nah lo harus melakukan hal itu kan. Nah itu bicara market development, kita mendevelop market baru dengan berbagai strategi. Yang berikutnya multi channel sales. Nah kita juga harus pikir ini bro. Biasanya kita pasrah aja nih. Orang datang ke tempat kita beli, traffic yang datang. Iya. Ya. Terus kita mikirin gimana ya kalau tahun depan yang datang berkurang. Ya. Paranoid nih. Iya. Ya kan? Kalau yang datang berkurang berarti gue harus kejar konsumen untuk membeli produk gue tanpa dia harus datang ke sini. Online aja? Ya online bisa. Tapi delivery tantangannya lumayan ya. Naikin harga lagi. Harga harus tinggi dan lain-lain. Agak berat nih. Kita pikirin deh. Gimana kalau kita menciptakan yang namanya reseller atau affiliate. Ya, misalnya contoh nih. Gue punya outlet ayam goreng. Terus gue bilang, Der, lo jadi affiliate gue ya atau reseller gue ya. Nanti kalau kasih solusi ada order box nasi ayam ke gue 10% buat lo. Lo reseller tuh. Menarik tuh. Tanpa produksi cuman kasih tahu Rex. Ya canggih-canggih dikit pakai platform lah. Gitu. Kan ini kan kita bisa manfaatkan. Ya, reseller ini. Jadi ini bukan online doang lo reseller affiliate itu. Ini juga bisa diterapkan di bisnis kuliner sebetulnya. Tapi harus melek teknologi sedikit. Nggak bisa terlalu manual banget. Ya, nah, dan nanti tetapin aja. Tapi cuman pesanan 20 box ya minimal. Nggak bisa 1 box, ngantarnya mahal. Nah, jadi kita main big order istilahnya. Nah itu kan channel yang kita siapkan untuk ya tahun depan kita punya. Kan kita bisnis tuh bukan pengen bertahan doang, tapi pengen bertumbuh dong. Oh iyalah. Ya kan. Nah ketakutan ini membuat kita seolah-olah harus bertahan. Lupa bahwa jangan lupa bertumbuh. Keren. Gitu. Bener ya. Ibarat main bola juga ya. Lu nahan mulu nahan. Kagak nyerang-nyerang ya kalah juga lo lama-lama. Kagak nyetak gol. Kagak ngagolin. Ya makanya ada porsinya. Kapan lu nahan, kapan lu nyerang, kapan lu di tengah-tengah imbang dan lain sebagainya. Oke, dan itu bisa juga nggak lebih dari reseller? Contoh franchise juga itu solusi, bukan? Bisa juga. Bisa juga. Iya, bisa juga. Tapi ya, nah itu ada ilmunya lagi. Ya, ilmunya gimana? Jadi kalau kita mau growth seperti itu, nah kita kan mikir dulu momennya tepat kagak ya untuk lagi growth gitu misalnya. Nah ini nih hal-hal yang harus kita consider nanti di tahun depan itu kira-kira
apa challenge yang akan kita hadapi. Nah, kita petakan dulu. Jadi teman-teman nih ya, jadi nggak usah dipikir kompleks lah bisnis plan itu. Challenge-nya apa tahun depan? Kita punya objektif apa? Ya, isu-isunya apa? Nah, duduklah meeting dari sekarang, mumpung masih bulan Oktober. Waduh. Untuk disiapkan. Itu penting tuh. Ini para penting pengusaha. banget sih. Iya, pengusaha gitu kan. Gitu. Ya kan, lu duduk di akhir tahun untuk jangan dibilang ini lu ngukur akhir tahun itu di Desember, guys. Salah. Dari mulai Oktober bahkan September tuh udah mulai dari sekarang sih. Iya. Coba deh kita percepat. Ini sisanya bisa lu baca kali di sini. Apa lu mau bedah langsung di sini? Pricing strategi. Lanjut lagi. Terus. Database optimizing. Nah, ini kemarin Yusak bahas juga kan sempat. Kan? Kemudian agile. Nah, beberapa juga gua nyisipin sesuatu yang lebih ya lu harus believe lah. Kita pebisnis itu harus inovatif, harus agile. Dengan cara itu kita bisa survive dan juga bisa bertumbuh maksudnya. Bener. Jadi kalau gue ngelihat kalau orang lain kena fear, istilahnya di 2023 itu kesempatan lu justru biarin aja orang kena fear. Terus? Tapi gue kan udah punya strategi. Kitanya kebalik harus optimis. Gitu. Biarin aja orang fear. Jadi strategi mereka akan defend semua. Saatnya lu jadi penyerang di situ. Lu serang di situ gitu. itu itu game of strategy ya. Nah, artinya memang ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang gue di Foodie selalu bilang, knowledge itu satu hal yang sangat penting banget untuk kita mengembangkan bisnis dari stage manapun. Dari stage manapun. Lu mau dari UMKM omset baru sehari cuma 500.000 sejuta pun lu harus mikirin. Cuman memang kompleksitasnya berbeda. Iya. Gitu. Nah, kita kan nulis banyak nih begini. Ini artikel gini-gini adalah ada 300 lebih. Waduh. Dan panjang lu kalau baca juga 7 menit bisa. Satu itu dan yang kedua belum juga siapa tahu pemikiran lo sama Rex sama belum tentu. Bisa jadi secara tafsiran, secara knowledge-nya kan lu udah harus transfer knowledge banget kan kepada mereka semua. Nah, ini catatan penting buat teman-teman CEO di sebuah perusahaan kuliner, teman-teman. Lu timbang baca doang iya bisa. Cuma hati-hati waspada kalau lu tidak berada bersama posisi orang yang tepat untuk membimbing lu. Nah, maksud gue gini Rex, coba deh lu bantu buat para CEO di teman-teman di luaran sana. Ada nggak kira-kira kalau cuma bacanya udah panjang 7 menit 10 menit salah tafsir lagi. Abis itu mungkin ada sisi-sisi lainnya yang tulisan-tulisan lainnya kan pasti kan banyak kan. Enggak cuma sekedar mikirin gimana caranya 2023, tapi udah nyampe 2023 gimana caranya lu sustain lagi. PR-nya kan panjang menghadapi kompetitor. Nah, itu gimana? Lu punya kelasnya nggak Rex gitu-gitu? Jadi gue disclaimer dulu ya Dede. Jadi jangan nanti bahasan kita ujung-ujungnya lo tebarfir jual kelas. Oh iya. Ini solusi loh. Iya. Ini lo dari tadi loh. Nah, jadi banyak banget kita nulis YouTube dan lain-lain. Tapi memang betul kita juga punya nanti di November itu 4 hari di Bandung kelas CEO bisnis kuliner 2.0. Nah gini. Kita tampilin. Ya kita bahas ya. Biar kita bantah stigma. Ujung-ujungnya misalnya jual ini apa segala macam. Kita bedahnya gini aja. Rex, lu kuliner dari tahun berapa? Gue kuliner itu udah lama banget bro. Nah, kalau bisnis yang seriusnya 2013. Tapi sebelumnya gue udah pernah bikin warteg, jual es cendol dan lain-lain. Iya, warung abnormal? Ya itu 2014. Iya lu juga yang kadang mobil nggak bisa parkir gara-gara motor-motor bertebaran. Gue sama bini gue itu di Cibubur tuh. Dia luar biasa loh guys. Lo kalau nggak belajar bisnis kuliner sama orang yang nggak tepat, sayang. Saran gue mendingan deh. Jadi pastikan lo belajar sama Rex dan teman-teman. Tentunya apalagi sekarang nih mumpung lagi buka yang namanya kelas CEO nih. Nah, kita punya kelas CEO kuliner 2.0 bro. Ngeri. Jadi bahkan di kelas ini gue cuman sebagai moderator bro. Kita bisa belajar dari yang lebih canggih-canggih lagi. Ini kan Pak Salmannya Kaf sama Wardah kan? Dari Wardah, Paragon Technology dan tahu gue. Pak Budisman, Suhu, Pak Guru. Sampai hormat gue 2 tuh sama beliau tuh. Terus di bawahnya ada lagi. Oke. Bawahnya apa lagi? Nah, ada lagi ternyata. Serem juga yang tampil. Ada GoFront, Silvi, Kopi Sul sama Menanti ya. Tahu gue. Nih Richard dari Summer Mini Bar sama founder Sambal Bakar. Nih hari Sabtu nih ada kejutan dari dia itu.
Wah, dia mau expand gimana gitu. Oh ya. Terus ada Coach Yusak juga. Atas lu ada Coach Yusak. Kemarin habis tampil di sini. Iya kan, terus ada Gufron House nih. Nah, jadi yang menariknya bro, kelas CEO bisnis kuliner kita ini 4 hari kita akan belajar tentang bagaimana pola pikir, strategi dan lain-lain sebagai seorang CEO. Oke. Jadi kita bukan event Foodies itu biasanya eventnya event ilmu full lah. Ya, bahkan nggak ada tuh kita loncat-loncat dulu, gitu jarang banget begitu. Bener nih, ntar gue disuruh nanti lo datang semangat. Jam 8 mulai. MC-nya aja kagak ada, cuman oke, kita akan mulai, diserahkan ke pembicara, udah mulai. Langsung. Gue pikir sejam pertama tuh biasanya tuh sukses. Gak ada. Gitu. Kita bukan itu hal yang itu lucu juga ya, itu juga refreshing, tapi memang kita nggak punya skill di situ. Skillnya kita mulai aja lah udah biar cepet gitu. Beda aja skillnya Rex sama teman-teman di sini. Gitu. Iya, bukan di sini. Lu mau aerobik loh. Iya. Nah, jadi selain ilmu belajar dari Pak Salman, dari Ahmad, dari Gito, dari Yusak dan lain-lain. Itu juga kita targetkan untuk, jadi kita punya tagline co-learning. Nah, jadi nanti sesama CEO itu akan ada juga break session di mana mereka bisa saling cerita strategi-strateginya dan lain-lainnya. Okay. Jadi kan lo butuh dengar dari strategi CEO lain. Yeah. Nah, kemudian yang kedua dari co-learning, connect. Nah, jadi connect itu ya kita saling kenal. Oke. Ya. Dan terakhir collaboration atau co-partner. Mana tahu brand lu ada CEO lain yang tertarik untuk ambil dan buka di daerahnya dia. Sepakat gue nih sama nih. Kalau CEO yang buka, ya brand lu itu diambil sama orang yang punya kompetensi. Ya betul. Nah, disinilah kita ngelihat nih, wah ini peluang nih untuk brand bisa growth. Tapi dengan konsep franchise katakanlah master franchise atau kemitraan, tapi yang ambil punya kompetensi. Wah, gue gak kebayang sih. Ini justru menarik ya. Kenapa biasanya kita kalau open franchise kemitraan umum kan? Umum dan yang mungkin yang emak-emak, bapak-bapak, ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, nggak semua ya. Tapi yang mungkin dia nggak punya skill, tapi dia punya duit, buka-buka aja. Yes. Ujung-ujungnya tahun depan dipulangin lagi tuh peralatan lo, ditawarin lagi tuh. Ya. Nih ambil lagi, saya udah tutup. Ini yang ngambil sesama CEO. Nah, jadi brand lo bisa satu atau bisa juga lo berkolaborasi. Ya, produk lo menjadi produknya dia. Jadi kayak gue punya coffee shop, gue nanti jualan ayam goreng kolaborasi dengan brand yang ini. Waduh. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi memang tujuannya kita co-learning, connect dan collaboration. Di sisi lain, nah nanti juga banyak ekosistem lain yang akan muncul di situ. Ya kita akan kenalkan dengan namanya 3PL atau 4PL company. Ya kita kenalkan dengan teknologi-teknologi terbaru yang teman-teman nanti bisa, oh ini bisa juga nih teknologi gudang kayak begini, outsourcing kayak begini. Nah jadi ini event tahunan, ini cuma 1 kali doang setahun. Ya. Jadi emang akhir tahun doang gitu. Terus kalau misalnya kayak gue nih tipe-tipe nih, misalnya gue orang lo harus datang, kasih solusi. Gue datang nih ya. Nanti teman-teman yang hadir boleh dong diundang ke sini ya. Boleh banget dong. Iya kan kasih insight di sini kan. Iya benar. Nah, artinya kalau annual event kayak begini atau tahunan, buat teman-teman yang entar-entaran apa segala macam, dia harus nunggu tahun depannya lagi. Harus tahun depan lagi. Ya connecting sesama CEO ini. Kenapa lo nggak bikin per bulan? Per bulan kita udah punya kelas-kelas yang lebih advance ya. Oh, gitu. Jadi memang tujuannya ini event tahunan kita, di mana ayo ini tahun mumpung akhir tahun nih. Dan semuanya juga para pebisnis semua. Betul, ngumpulin speakernya ini yang gak gampang. Ya itu gitu. Alasan itu susah. Yang membedakan dengan mungkin workshop atau event-event yang lainnya, ini sih super power ya speaker-speakernya teman-teman. Lu bisa bayangkan ya belajar sama Rex, Pak Budi Isman. Gue moderator bro. Oh lu malah moderator? Belajarnya nanti yang materinya ada coba, di bawah. Coba. Ada gak materinya? Coba. Iya pokoknya ke bawah lagi. 8 orang ini ya. Terus. Coba. Apa sih kira-kira kalau gue ikutan workshop ini nih, kelas CEO ini, apa yang gue dapat Rex? Coba. Jadi di 4 hari itu kita sudah punya program akan belajar apa aja. Nah ini hari pertama. Nanti yang akan sharing Pak Salman, ya dibuka oleh Pak Budi,
Ya. Nah, Pak Budi itu, Pak Salman ini nanti akan sharing tentang ini. Purpose, mindset, strategic thinking, daily activities. Ini yang sharing CEO level triliunan lah udah. Guys. Makanya gue gak pantas jadi bicara. Gue moderator doang. Guys, lu tahu kalau gue sebut Wardah kayaknya 99% nonton kayaknya pada tahu deh Wardah. Kaf Paragon apa aja? Iya, itu nama grupnya kayaknya. Paragon. Iya, enggak maksudnya Paragon apa aja di bawahnya tuh. Wardah, Kaf, banyak man. Iya. Aduh, yang cewek-cewek juga banyak. Ini hari pertama doang nih. Perputaran triliunan. Sorry. Hari pertama doang. Coba. Hari kedua lagi. Nah, nanti day 2 ada lagi. Nah, financial projection, investment planning, dan cash flow management. Oh, jadi kita memproyeksikan keuangan kita sampai 5 tahun ke depan. Yes. Banyak yang nggak tahu tuh CEO nih. Ini problemnya. Jadi on top numbers nih, day 2 itu sebetulnya. Dan selalu ada group session nanti. Diskusi case di situ. Nah, hari ketiga nanti mulai ngebahas hari ketiga. Boleh lagi. Nah, dari sisi fundamental mulai. Nah, jadi ini Ahmad yang akan sharing bagaimana membangun culture profesional. Dia dulu ex VP Unilever di global juga. Nah, jadi kita datangkan profesional yang levelnya sudah di global untuk kita coba blend stylenya UMKM, UKM dengan stylenya global itu gimana sih titik temunya? Jadi kita juga bisa cukup profesional jalanin bisnis. Iya, apalagi tujuannya kalau UMKM pengen naik kelas kan. Yes, betul. Kayak siapa yang nggak pengen kayak perusahaan multinasional company. Walaupun nggak 100% harus diadopsi ya. Iya. Cuma kan insightnya mahal, Rex. Ya, betul. Gawat itu beliau-beliau ini. Terus terakhir hari keempat kita akan bahas ini. Nah, understanding the investment deck for investor, negotiation strategy dan investor. Nah, gua ikut. Ini yang sharing nanti langsung orang yang praktek. Makanya gue bilang, nah nanti di hari terakhir di 4 CEO sharing. Jadi CEO sharing table. Nah, baru tuh nanti diskusi, kita ngobrol dengan CEO lain dan lain-lain juga. Jadi ini bukan sekedar kelas. Ini tempat di mana kita bisa co-learning, kita bisa connect dan collaboration. Bener guys, nggak gampang lo bikin deck untuk investor guys. Gitu. Dan lo bisa ketemu investornya juga. Nah, kan makanya tadi gue bilang langsung ketok meja tuh. Yes, langsung tuh gue dateng nih kan. Kalau lo lihat save-savean di komputer, mungkin revisi berapa puluh kali tuh deck gue. Tuh, nah tapi kalau 4 hari ini gue bayar hotel sendiri dong. Iya. Tapi biayanya nggak mahal. Ini kelas yang dimana cost biayanya, investmentnya, ini kelas paling murah kita nih. Oke. Offline. Hotelnya? Hotelnya ya lo di Bandung cari sendiri. Oh iya. Sendiri. 400.000 ada tuh. Ya CEO ya. Masih ngincer 400.000. Sekalian healing, lo bisa connect, kolaborasi, ngobrol-ngobrol. Itu 4 hari priceless lah. Oh iyalah, 4 hari. 4 hari lo cari penginapan dekat-dekat situ. Iya kan enak tuh bareng sama keluarga sekalian jalan-jalan, tapi dapat kelas-kelas yang berkualitas. Dan biasanya kalau selesai nanti pasti ada mingle lagi, ngopi dulu malam-malam, discuss lagi panjang. Dan pengalaman kita sih selalu ada-ada aja akhirnya kolaborasi di kelas-kelas offline ya. Akhirnya mereka berkolaborasi, ada yang bikin bisnis bareng dan lain-lain gitu. Itu tujuannya kenapa dan harus offline. Dan kenapa 4 hari? Karena kita mau mendeliver ilmu yang sangat bagus banget dari speaker-speaker tadi gitu. Betul. Dan yang mahal sih sebenarnya guys, ini experience-nya. Semua workshop mungkin ya outputnya sama. Tapi kalau yang ini dari versi gue teman-teman, gue nggak akan bisa nemuin yang namanya ada networking sebagus ini. Masya Allah gitu kan. Ada juga dengan sharing-sharing seperti ini. Nah, experience-nya, pengalamannya itu dan sih menurut gue. Ini khusus F&B business. Ya, jadi tajam bro. Tajam banget sih. Tajam diskusinya. Bener. Nah, itu teman-teman yang mau daftar, gimana silakan ya. Cara gimana? Bisa kontak. Kalau yang dengar acara ini nih, cek aja di bawah nih. Nah, cek di bawah ada linknya ya. Ada, kita siapin aja mau nggak? Betul. Ya. Atau kalau yang nggak juga kontak Foodies, lo tinggal sebut. Gue tahu dari Kasih Solusi. Nah,
Udah tuh. Spesial tuh. Spesial tuh. Ini. Teman-teman cek aja ya, pokoknya di deskripsi di bawah ini kita mudahkan. Ada ya. linknya. Ada linknya, lu klik aja di situ informasinya seperti apa. Atau tadi misalnya kalau lu pengen dapetin spesial banget nih buat lu penonton kasih solusi. Rex baik sama gue biasanya nih. Penonton kasih solusi lu kasih servis luar biasa dong. Nanti lo bilang aja kasih solusi. Oke. Dan tinggal kontak dia, tinggal bilang seperti itu. Pokoknya dari berbagai macam lini kalau dapetnya dari kita atau mungkin lu tinggal bilang kasih solusi, insya Allah aman. Insya Allah. Ya. Tadi by the way kapan sampai lupa gue? Tanggal 30 November sampai 3 Desember, 4 hari. Oh, 30 November sampai 4 Desember. 3 Desember. 3 Desember ya. 4 hari dia di Bandung. Wish, jadi sekalian planning ya healing, liburan sama keluarga itu boleh juga. Tuh. Bandung gitu loh. Bandung. Kapan lagi kan? Gitu. Bisa jadi ketika lu udah networking, lu gabungan sama semuanya segala macam, lu tiba-tiba bisnis lu jalan gede gara-gara lu kolaps kan bareng sama yang lainnya, CEO-nya das lu gede di Bandung. Udah. Habis itu pulang sebelum masuk tol lu bayar tuh sahamnya Kartika Sari. Tapi yang menarik bro ya, ini biasanya kalau kelas begini, nanti banyak juga teman-teman yang memang dia tipikalnya investor, angel investor. Lo kalau mau datang, ya mau ketemu orang yang cocok untuk lo invest, ini orang-orang serius yang akan datang. Ngerti. Ini jadi partner bisnis lo. Ngerti gue. Jadi dia ikutan sebenarnya ada dua mata pisau nih. Satu memang CEO yang pengen belajar, satu lagi CEO dari mungkin dia investor dari mana aja, tapi dia mungkin dia perusahaan investment kan? Yes, betul. Dia ngebidik tuh siapa-siapa aja di sini. Kenalan di situ. Naruh duit deh. Itu dia. Jadi ekosistem. Kita bicaranya ekosistem, makanya tadi gue bilang gitu. Mantap deh guys. Sampai ketemu di kelas CEO ya tadi ya. Sip. Kita rekam satu lagi coba terakhir. Ada siapa ya tadi teman-teman? Mungkin tadi ada yang penasaran. Nah ini nih. Beliau ini yang sangat luar biasa. Sampai bertemu kelas CEO kuliner 2.0. Mantap, gue pengen. Siapa? Pengen sukses kayak Rex Marindo? Boleh kita tuh. Edukator belajar. Iya. Bisnis lo tapi udah proven, udah banyak banget. Yang lo bangun udah mencuat semua bro. Karena hidup gue untuk menjadi seorang edukator dan guru. Tapi update. Iya. Karena kan kita bikin kelas banyak studi case jadi. Nah itu yang kita pengen ceritakan, kita pengen sharing terus. Di foodies ya. Bisnis kuliner Indonesia ini akan berkembang dan sustain. Yang paling susah tuh sustain soalnya bro. Bismillah Rex. Rex untuk 2024 Menteri Pertanian. Kok pertanian sih? Biar bahan baku murah itu. Tahu aja dia. Kita kasih solusi.